Kontroversi putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, dalam visi 2030 Arab Saudi masih terus berlanjut. Baru-baru ini MBS berencana membangun resort karang terbesar di dunia senilai 1 triliun dolar Amerika Serikat atau 14.772 triliun rupiah. Putra mahkota Arab Saudi itu ingin membuat negaranya menyenangkan baik saat musim hujan maupun kemarau. Dengan 4 kota besar, Sindalah, Trojena, Oksagon, dan lain, yang terdapat salju, pasir, lanskap hijau subur, dia sekarang ingin membangun resort taman karang terbesar di dunia senilai 1 triliun dolar Amerika Serikat atau lebih dari 14.772 triliun rupiah, bagian dari proyek NEOM. Dijuluki sebagai Pulau Susyah, proyek anyar ini akan menjadi resort karang terbesar di dunia yang berukuran 2,5 kali ukuran kota Vatikan. Resort tersebut akan menyuguhkan marina, hotel, villa, klub pantai, museum, dan pusat penelitian. Museum itu akan menjadi pusat perhatian karena terletak di bawah air serta memberikan pengalaman yang tak terlupakan dan imersif. Sedangkan hotel mewahnya akan setinggi 200 meter dengan 300 kunci, yang akan menyambut para jutawan yang turun dari kapal pesiar pribadi dan jet pribadi karena tersedia 43 tempat berlabuh dan 2 dermaga. Pulau Susyah akan menjadi surga kemewahan dengan 2 hotel butik kelas atas dengan 60 dan 70 kunci, selain villa dan apartemen pedesaan. Mengutip laman luxury Lances, Kamis tanggal 13 April tahun 2023, NEOM Company dan King Abdullah University of Science and Technology bekerja sama untuk mengubah bentang terumbu karang Pulau Susyah seluas 100 hektar menjadi contoh cemerlang restorasi terumbu karang dan menawarkan solusi untuk melestarikan terumbu karang dalam iklim yang berubah. Proyek ini akan selesai pada tahun 2025 dan selaras dengan visi NEOM untuk mengembangkan hubungan yang berkelanjutan antara manusia dan planet ini. Disebutkan dalam laporan tersebut bahwa pembibitan karang akan menjadi gudang pertama dan terbesar di dunia untuk spesies laut merah. Proyek ini akan memanfaatkan kauses Maritecture Technologies yang dikembangkan oleh para ilmuwan di Red Sea Research Center and Coastal and Marine Resources Core Lab dari universitas tersebut. Salah satu misi kami di NEOM adalah menemukan kembali konservasi untuk kebaikan alam dan untuk dinikmati generasi mendatang, kata CEO NEOM Nadmi Al-Nasser. Kolaborasi terumbu karang kami dengan KAUST adalah contoh nyata bagaimana kami melakukannya. Melalui teknologi inovatif dan keahlian gabungan kami memperluas pemahaman dunia ilmiah tentang bagaimana karang beradaptasi dengan perubahan iklim, sambil melindungi terumbu karang indah yang asli dari Laut Merah, dan sangat mendasar bagi keanekaragaman hayati lautan kita dan keberhasilan NEOM, paparnya. Mengomentari kemitraan tersebut, Presiden KAUST, Dr. Tony Chan berkata, KAUST adalah pemimpin dalam ilmu pengetahuan tentang Laut Merah secara umum dan lebih khusus lagi dalam perlindungan dan pelestarian ekosistem terumbu karang. Proyek dengan NEOM ini adalah upaya penerjemahan teknologi terbesar KAUST hingga saat ini, dan ini memiliki potensi untuk membentuk kembali restorasi terumbu karang secara global. Kemitraan ini menandakan Mosi percaya pada KAUST, pada keahlian fakultas dan staf kami, dan pada inovasi teknologi yang telah mereka kembangkan untuk perlindungan dan restorasi terumbu karang, paparnya. Selain itu, pemerintah Kerajaan Arab Saudi dikabarkan akan mempererat kerjasama dengan Israel, khususnya di bidang pariwisata. Arab Saudi juga dikabarkan akan membangun pulau wisata, dilengkapi dengan resort, hotel dan kasino. Untuk menggait wisatawan Israel, Kerajaan Arab Saudi dikabarkan telah menyiapkan 2 pulau untuk merealisasikan rencana ini, yaitu Pulau Tiran dan Sanafir. Di samping itu, Arab Saudi dikabarkan melonggarkan aturan untuk wanita, di mana perempuan diperbolehkan untuk tidak berjilbab dan bahkan mengenakan bikini. Media berita Israel, Globes, memberitakan pemerintah Arab Saudi berencana menjadikan Pulau Tiran dan Sanafir di Arab Saudi sebagai tujuan wisata. Globes mengatakan, Arab Saudi akan membangun jembatan yang menghubungkan kedua pulau itu dengan Mesir. Pembangunan hotel dan kasino ini menunjukkan visi putra mahkota, Mohammed bin Salman untuk membuka Arab Saudi pada dunia. Di bawah Pangeran Mohammed bin Salman, Arab Saudi terus melakukan reformasi, termasuk memberi izin bagi wanita menginap di hotel, menyetir mobil, dan menjadi tentara. Bahkan pada tahun lalu,
Arab Saudi merayakan Halloween kedua kalinya setelah perayaan Halloween pada 2021. Perayaan Halloween di Arab Saudi itu pun menuai kritik dengan membandingkannya dengan perayaan Maulid Nabi yang justru dilarang. Berbagai transformasi dilakukan di Arab Saudi sejak Mohammed bin Salman menjadi putra mahkota tahun 2017. Sementara itu terkait proyek pariwisata besar itu, akan membentang di sepanjang Laut Merah sampai ke Eilat. Lebih lanjut, Senior Travel Trade Director, Loredana Petinati, membahas proyek tersebut saat menyelenggarakan pengarahan tentang proyek UEA di SLS Dubai Hotel dan Residence untuk ruang pers, desainer, dan arsitek, seperti diberitakan Hotelier Middle East. Loredana mengatakan proyek tersebut tidak akan membedakan antara pria dan wanita, tidak wajib mengenakan jilbab, dan bukti pernikahan tidak diperlukan untuk menemani seorang wanita atau memesan hotel. Tidak akan ada larangan bagi perempuan di seluruh wilayah Arab Saudi, bahkan jika Anda belum menikah, Anda tidak akan memiliki masalah dengan tinggal di hotel, katanya. Kami tidak akan bertanya kepada pria atau wanita, apakah mereka sudah menikah atau tidak saat memesan hotel, bahkan wanita akan bisa memakai bikini di Laut Merah, tegasnya. Pembukaan Pulau Tiran dan Sanafir untuk turis Israel menunjukkan keinginan Arab Saudi untuk meningkatkan langkah-langkah untuk lebih dekat dengan Israel. Namun, visi ini akan diwujudkan secara bertahap dan dengan cara yang tidak memiliki signifikansi politik jangka panjang. Proyek ini mungkin akan berjalan lambat, dengan lebih banyak langkah tambahan yang akan mendekatkan Israel dan Arab Saudi, meski belum ada terobosan nyata. Jadi, bagaimana menurut teman-teman tentang berita ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, komen dan share videonya. Tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.